Keesokan harinya, waktu sore hari, si Dot ketok-ketok pintu kamar dan bilang dia mau ngejemput si Robby. Dia bilang si Robby udah balik dan mau ke rumahnya si Dot. Dan setelah si Robby sampai rumah Dot, gue mulai nanyain gimana kabar dan hasil selama ini dia di Jakarta. Dia bilang belum dapat kerjaan karena di sana dia bingung dan sama sekali nggak pegang uang. Yang bikin heran, kenapa dia nggak balik ke rumahnya, malah balik kemari. Padahal kan bisa jujur aja ke bapaknya kalau ditanya nanti. Dia bilang malu kalau pulang gak ada perubahan. Emang lu mau berubah jadi apa sih, Di? Sampai segitunya. Keesokan harinya, si Dot cerita dia semalam lihat mobil lewat depan rumahnya. Gue kaget dan heran, karena emang depan rumah dia kan jalan. Mungkin itu mobil yang lewat. Tapi si Dot bersikeras ngeyakinin gue bahwa mobil itu gak cuma lewat. Gue meragukan pernyataan si Dot. Takutnya dia ngigo. Dan gue tanya keadaannya persis, dia gak tahu. Gue berusaha menenangkan dia, tapi dia malah bilang gini. Ya, gue takutnya ada yang iseng aja gitu. Ntar tahu-tahu rumah gue dibakar lagi. Dari situ, gue dan Dot gak menghiraukan hal itu, dan kita ngopi di gardu depan. Dimulai dari obrolan tentang rumah, si Dot keinget lagi dan berprasangka kalau mobil semalam itu ngambil koper gue. Dan ternyata bener aja koper gue hilang. Tapi saran gue sih Dot, mending gak usah bawa polisi. Si Dot panik banget sampai ngajak lapor polisi. Tapi si Robby bilang jangan sampai lapor polisi. Yah, namanya juga duit, pasti banyak yang cari. Dan yang bikin gue penasaran, siapa maling itu dan bagaimana dia bisa tahu di koper dalam mobil ada duit. Tapi gue gak bodoh sih, isi koper itu bukan uang. Santai dulu gak sih? Si Dot dan si Robby kaget dengar penjelasan gue kalau koper itu isinya bukan duit. Tapi kagetnya si Robby agak beda, terlihat dari ekspresi dia yang kayak agak kesel. Robby langsung pergi ninggalin kita berdua. Gua dan Dot kembali duduk ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Gak lama kemudian si Robby datang bawa tas dan minta dianterin pergi. Mau kemana lu? Gua pamit dulu deh, antar gua yuk. Iya kemana Ege? Kemana kek? Ke rumah si Peot kek? Ke rumah si Kona kek? Terserah. Si Dot aneh ngeliat tingkah si Robby berubah tiba-tiba. Kelihatan banget dia gak senang sama gua. Mereka berdua pergi ninggalin gua sendiri. Gak lama setelah Dot balik, gua ngajak dia untuk nemuin Elin. Dot nolak. Tiba-tiba Robby sama si Peot datang. Si Robby minta maaf dan klarifikasi, tapi itu semua udah gue maafkan tanpa harus Robby jelasin semuanya. Gue mau ngajak si Robby buat nemuin Elin di danau, dimana danau itu adalah tempat gue dan Elin main berdua. Waktu dulu gue kesana sekalian mau ngelurusin semuanya, maksud yang ingin gue sampaikan ke Elin. Gue pamit ke Dot dan Peot untuk berangkat. Di perjalanan, Robby nanyain semuanya, kenapa gue bisa tahu apa yang dia lakuin. Di situ gue jelasin kalau emang gue punya bocoran dari si Geo. Karena dari si Geo gue bisa tahu apa aja kejadian yang ada di rumah. Gue dan Robby udah sampai di danau, tapi cuma ada Pak Peri aja sendiri. Dia bilang Elin gak bisa datang, padahal gue mau ngurusin masalah ini, dan bilang maksud dari tujuan gue pindah ke desa. Gue dan Robby ikut cabut dan kumpul sama geng 4G di gardu. Kita bercanda dan tertawa bareng. Mereka pada nanya, sebenarnya uang gue sekoper itu ditaruh di mana. Gue jelasin aja tuh semuanya, sekalian bercandain geng 4G kalau emang gue kasih uangnya sekoper ke Lisa. Setelah sekian lama gue ngobrol sama mereka, sekarang tinggal gue sama si Dot di gardu. Dia nanya, kenapa gue kasih semuanya ke si Lisa demi rumah gubuk itu. Ya gue jawab nggak semua lah, cuma 700-an, dan itu pun sama sawah-sawahnya. Palingan si Robby kaget juga tuh nanti kenapa gue mau beli rumah dengan harga segitu. Dan malam itu gue baca surat dari Elin yang bikin gue sedih dengan keputusannya untuk tinggal di Jepang. Selama ini gue berusaha untuk keluar dari rumah mewah untuk hidup sama dia di sini. Dan gue yakin kita bakal tenang dan bahagia. Dan sekarang apa yang harus gue lakuin untuk mewujudkan itu? Sekarang cuma gue sendiri yang berharap lu kembali. Sementara lu berusaha ngelupain gue di sana.